In Islam, every month, for 7 days, I was considered impure. I was considered unclean. I couldn't touch the Quran, I couldn't pray, I couldn't go into a mosque. Dalam Islam, beberapa ibadah membutuhkan keadaan suci secara ritual. Selama haid, wanita hanya dimaafkan, bukan dihukum. Mereka tidak harus sholat, tetapi mereka juga tidak harus menggantinya nanti. Jadi sebenarnya ini adalah keringanan, bukan membatasi. Dan yang lucu adalah bahwa dalam Bible, wanita yang sedang haid sebenarnya dianggap najis, dan apapun yang mereka sentuh juga menjadi najis. Mereka juga tidak diizinkan masuk gereja. If you grew up in this culture, you know exactly what I'm talking about. Jadi, apakah itu Islam atau budaya? Anda harus memisahkan apa yang dilakukan orang dari apa yang sebenarnya diajarkan agama. You are considered dirty. It's completely frowned down upon, okay? You are considered less than because of the cycle that God gave you. Tidak ada yang disebut kotor. Haid disebut kondisi alami, bukan kekurangan moral. Seorang wanita tidak berdosa, rendah diri, atau lebih rendah karena hal itu. So when I read about the story in the Bible where the woman who was bleeding for 12 years ran after Jesus because she wanted to be healed, she went through the crowd and she touched the hem of his garment. That at the time, people thought, oh my gosh, this is going to make Jesus dirty. He turned around and he said, daughter, you are healed. He called her daughter. He didn't say you're disgusting, you're unclean, how dare you. That's the difference between the way Islam treats women and the way Jesus treats women. Rasa hormat yang sama juga ada dalam Islam. Misalnya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Aisyah sedang haid dan ia minum dari sebuah cangkir. Setelah itu, Nabi Muhammad minum dari tempat yang sama persis di mana bibirnya berada. Itu jelas menunjukkan bahwa ia tidak dianggap kotor atau tidak boleh disentuh. I'm no longer impure. No matter what my body is going through, I can pray to God, I can go to a church, whether I'm on my cycle or not. Sekali lagi, itu tidak benar. Dalam Bible, Tuhanmu, Yesus, memerintahkan bahwa perempuan dalam keadaan seperti itu, kita tidak diizinkan masuk ke tempat ibadah. Jadi seluruh argumennya adalah bahwa Islam tidak menghormati perempuan. Yang telah kita buktikan tidak benar. Yang telah kita buktikan adalah bahwa aturan yang lebih ketat ada dalam kitab sucinya sendiri. I am an ex-Muslim, and no, Islam and women's rights are not compatible on a societal level. Namun sejarah mengatakan sebaliknya. Selama lebih dari 1000 tahun, masyarakat Muslim memiliki perempuan yang memiliki properti, menjalankan bisnis, mengajar, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Islam memberikan hak hukum kepada perempuan 1400 tahun yang lalu, yang baru diperkenalkan oleh banyak negara barat baru-baru ini. But the moment that Islam becomes the governing framework of society, women's equality collapses. Kesetaraan tidak berarti peran yang identik. Islam berfokus pada keadilan dan tanggung jawab, bukan meniru laki-laki dan perempuan ke dalam cetakan yang sama. Hak-hak seperti properti, kepemilikan, warisan, persetujuan dalam pernikahan, dan kemandirian finansial dijamin dalam hukum Islam, jauh sebelum feminisme modern ada. Because women who don't want to live under Sharia law or practice Islam will lose their freedom. Secara historis, masyarakat Islam memiliki orang Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya yang hidup di bawah hukum agama mereka sendiri. Mereka tidak dipaksa untuk menjadi Muslim. Bahkan hingga saat ini, jutaan non-Muslim tinggal di negara-negara mayoritas Muslim. And this isn't about culture, it's structural. Islam has been interpreted, enforced, and preserved for centuries, almost entirely by men. Tetapi perempuan juga merupakan cendekiawan, seperti Aisyah yang meriwayatkan ribuan hadis. Beberapa cendekiawan terbesar belajar dari guru perempuan. Pengetahuan dalam Islam tidak pernah dibatasi untuk laki-laki. When men control religious authority, law, and morality, women's autonomy becomes conditional. And that is not women's equality. Hukum Islam tidak menghapus otonomi perempuan. Perempuan dapat memiliki kekayaan, memulai bisnis, menolak lamaran pernikahan, dan menyimpan penghasilan mereka sendiri. Itu adalah hak hukum, bukan izin yang diberikan oleh laki-laki.
The Quran never says that a woman can't do her nails, can't do her hair, can't do her makeup, feel beautiful, but men put this limitation on women. Al-Quran memberikan aturan dalam prinsip, bukan detail langkah demi langkah. Jika Anda menolak hadis, maka Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana cara sholat atau berpuasa dengan benar, karena detail tersebut pun tidak sepenuhnya ada dalam Al-Quran. Jadi Anda tidak bisa menerima Al-Quran dan menolak semua hadis pada saat yang bersamaan, karena hadis-hadis yang sahih dilestarikan menggunakan tradisi lisan dan teknik hafalan yang sama seperti yang digunakan untuk Al-Quran. Dan hal-hal yang Anda sebutkan memiliki alasan yang jelas. Kuku memiliki lapisan penutup dapat menghalangi air mencapai kulit Anda saat berwudu. Make up dapat menarik perhatian di depan umum, dan rambut adalah aurat. Islam juga memperbolehkan kecantikan, tetapi mengatur di mana dan bagaimana kecantikan itu ditampilkan. But men put this limitation on women and didn't put any limitations on themselves. Jika itu benar, mengapa Islam sangat menentang keinginan laki-laki dan juga memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal seperti menundukkan pandangan, larangan emas dan sutra, tidak boleh sombong atau pamer, berpuasa untuk pernikahan dan keinginan, berpakaian di atas mata kaki, kewajiban sholat Jumat, menyediakan nafkah keluarga, berbuat baik kepada istri, melindungi keluarga, memimpin sholat, dan masih banyak lagi. Jadi jelas, aturan-aturan tersebut tidak dirancang untuk menguntungkan laki-laki, tetapi membatasi keduanya. They told us we had to cover our hair while they walk around with a taper fade, okay? Ini adalah pandangan yang salah. Rambut wanita adalah bagian dari auratnya. Rambut laki-laki bukan bagian dari auratnya. Itu bukan keputusan laki-laki. Itu bagian dari hukum Islam. Ini seperti mengatakan, mengapa wanita menutup dada mereka, tetapi laki-laki tidak? Karena mereka bukan kategori yang sama. And on top of it, they never get accused of tabarruj because men are ugly. Wanita umumnya dipandang lebih menarik secara visual. Itulah mengapa industri seperti modeling, kecantikan, dan iklan sangat dominan menggunakan wanita untuk menarik perhatian. Jadi aturannya lebih fokus pada di mana dampaknya lebih kuat. Stop hating femininity. It's not a problem that women are beautiful. Lower your gaze. Mengatakan laki-laki menundukkan pandangan mereka agar wanita bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu sama seperti mengatakan, orang tidak boleh mencuri, jadi saya tidak perlu mengunci pintu saya. Islam tidak menempatkan tanggung jawab pada satu sisi, tapi laki-laki menundukkan pandangan dan wanita berpakaian sopan. Menghilangkan satu sisi merusak keseimbangan. Dan sistem hanya bekerja ketika keduanya mengikuti peran mereka. Bagaimana pendapat Anda? Tulis dalam kolom komentar.